Shalom adik-adik. Damai di hati. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siap untuk memuji Tuhan? Saya siap, semangat, hore. Mari kita bersukaria, kita bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu. Mari kita bersukaria dan hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang jamikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang jamikan kita. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, sekarang Kakak Indra mau tes daya ingatnya adik-adik. Masih adakah yang ingat cerita kita minggu lalu? Masih? Coba ceritanya tentang apa? Kakak Anel, Kakak Prilly, ingat cerita kita minggu lalu? Ingat, Kakak Prilly, ceritanya apa? Allah adalah sumber makanan. Ada adalah sumber makanan. Makanan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel berupa apa? Mana dan burung puyuh. Mana dan burung puyuh. Bacaannya dari mana? Ada yang ingat? Terdapat pada kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai pasal 16 ayat 36. Ya, Kakak Anil, Kakak Prilly ingat. Kakak Indra juga berharap adik-adik yang di rumah tetap ingat. Dan juga adik-adik dalam beberapa bulan ini kita diharuskan untuk tetap berada di rumah karena adanya suatu virus corona, virus COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan kita. Dan juga mungkin dalam beberapa hari ini ada dari adik-adik yang dalam kelemahan tubuh dan sudah sembuh, pastinya kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan mungkin juga masih ada yang dalam kelemahan tubuh, kita tetap berdoa agar Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang selalu peduli dengan kehidupan anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti.
simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Masih adakah yang sering marah-marah? Marah-marah itu adalah perbuatan Dosa. perbuatan dosa. Berbicara kotor adalah perbuatan. Dosa. Berbicara kasar itu disukai oleh Tuhan atau tidak? Tidak. Wah, tidak. Membantah orang tua adalah perbuatan juga tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, dan walaupun kita sudah melakukan dosa, sering membantah orang tua kita, tidak dengar-dengaran, berbicara kasar, marah-marah, berpikiran yang jelek tentang teman kita, bombe-bombe teman kita. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun, maka Tuhan akan mengampuni Dosa kita. kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Y-E-S-U-S namanya Y-E-S-U-S namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa yang lebih dahsyat? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Y-E-S-U-S namanya Y-E-S-U-S namanya Yesus. Dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita, berita anugerah dari Tuhan datang kepada kita semua. Terdapat dalam kitab Ulangan 2 ayat 4. Riwayat perjalanan di padang gurun. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu. Bani Esau yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Amin. sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan petunjuk hidup baru datang kepada kita terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri
dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Amin. Amin. Kita semua adalah ciptaan yang paling istimewa. Ayo adik-adik, Kakak Indra mau lihat semangatnya. Kita nyanyikan sama-sama, Aku Istimewa. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita firman Tuhan. Kita pasang telinga kita siapkan hati kita, dan sama-sama kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Kita berdoa, ikuti doanya Kakak Indra. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita hari ini, kami akan mendengarkan cerita hari ini, cerita Alkitab. cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, agar kami boleh mendengarkan dengan baik. dengan baik. Kakak guru sekolah minggu Kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita, Tuhan juga tolong agar dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. firman-Mu dengan baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik. Hai Lala. Halo Kakak Mita. Hai teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini Lala? Wah Lala, baik-baik saja Kakak Mita. Nah, kakak berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Lala, masih ingat ceritanya tidak minggu lalu? Masih dong Kakak Mita. Adik-adik yang di rumah masih ingat tidak? Lala, ceritanya minggu lalu tentang apa Lala? Tentang Tuhan memberi makan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang di rumah betul tidak? Tuhan memberi makan kepada bangsa Israel. Lala, makanan yang dimaksud Tuhan itu seperti apa Lala? Roti dan burung-burung. Betul tidak adik-adik? Makanan yang dimaksud Tuhan adalah manna dan burung. Burung. Burung apa Lala? Burung. Burung puyuh Kakak Mita. Iya, betul sekali. Jadi cerita kita minggu lalu tentang Tuhan memberi makan kepada bangsa Israel. Nah, ada dua orang bersaudara. Dia adalah kakak adik. Namanya Tono dan Budi. Suatu hari kakak ini pulang kerja. Dia sangat capek. Lalu Budi ini sedang asik menonton. Dia sudah sangat capek. Lalu dia katakan sama kakak Tono, "Kakak Tono, saya haus. Saya mau minum yang dingin-dingin. Saya mau minum green tea." Kakak Tono katakan, "Sabar adik, kakak baru pulang kerja. Kakak masih capek. Bisakah kakak istirahat sebentar?" Adik Budi ini katakan, "Saya tidak mau kakak. Saya maunya sekarang, saya sudah haus." Kakak Tono katakan, "Hei Budi, bisakah engkau sabar? Saya ini secapek. Saya ini pergi kerja cari uang. Bisakah nanti kakak belikan green tea yang seperti yang kau minta?" Lalu adiknya ini tidak mau. Dia maunya green tea itu ada di depannya sekarang. Akhirnya apa yang terjadi Lala? Kakak Tono dan adik Budi pasti berkelahi. Betul tidak adik-adik? Kakak Tono dan adik Budi berkelahi? Gara-gara apa itu Lala sehingga kakak Tono dan adik Budi berkelahi? Itu si Tono Kakak Mita. Masa kakaknya capek dipaksa-paksa. Iya terus? Dan Kakak Budi juga. Masa marah-marah sama adiknya Kakak Mita, itu kan tidak baik ya. Iya. Jadi adik-adik yang di rumah bolehkah kita mencontoh perbuatan Tono dan Budi? Bagaimana Lala? Tidak boleh. Tidak boleh karena perbuatan mereka perbuatan yang Tidak baik. perbuatan yang tidak baik. Nah, suatu hari bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa. Mereka hendak pergi ke padang pasir. Lalu mereka mau berkemah di Rafidim. Setelah sampai di sana, bangsa Israel ini mulai lagi marah-marah Lala. Dia katakan sama Musa, "Musa, saya haus, saya mau minum, berikan saya minum." Nah, Musa katakan, "Hei bangsa Israel, bisakah engkau berkata baik sama saya? Saya juga ini capek. Kita sudah lalui perjalanan sangat jauh." Nah, bangsa Israel ini terus marah-marah. Maunya dia langsung diberikan minuman dan air minum. Wah, lalu Musa pergi kepada Tuhan. Dia mau berdoa. Lalu Tuhan katakan, "Hei Musa, ambil tongkatmu. Pergi ke Gunung Horeb. Di sana ada sebuah batu. Lalu ambillah tongkatmu itu, engkau pukul batu itu. Maka batu itu akan mengeluarkan air." Wah, bangsa Israel pasti apa Lala? Pasti senang tidak adik-adik? Karena yang tadinya haus, yang tadinya lapar, sekarang dia mau diberikan air minum. Dari mana Lala? Dari gunung.
dari gunung. Wah, setelah itu bangsa Israel tidak lagi marah-marah sama Musa. Akhirnya Musa katakan, tempat ini saya mau namai Masa dan Meriba. Tidak lama kemudian datang orang Amalek. Orang Amalek ini adalah orang yang kuat. Mereka datang sangat banyak. Mereka datang berbondong-bondong. Lalu Musa katakan, Yosua, Harun, Hur, lihat itu di sana. Mereka datang sangat banyak. Mereka adalah orang Amalek. Dia itu mau berperang melawan bangsa Israel. Wah, Musa ini yang memimpin bangsa Israel tidak mau kalau bangsanya itu dikalahkan. Lalu apa yang terjadi Lala? Apa yang terjadi adik-adik? Musa katakan kepada Yosua, Yosua, saya sama Hur dan Harun akan naik ke atas bukit. Sementara kau di sini melihat bangsa kita. Nantinya siapa yang akan menang di dalam peperangan ini? Nah, Musa ini adalah orang yang taat sama Tuhan. Begitu pula dengan Yosua. Dia selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Musa. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel dan orang Amalek mulai berperang. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Lalu di atas bukit Musa katakan, hei kalian yang berperang ke bawah. Jika saya mengangkat tangan saya ke atas seperti ini, maka bangsa Israel yang menang. Tapi jika tangan saya turunkan ke bawah, maka orang Amalek yang menang. Wah, Musa ini tidak mau kalau bangsanya dikalahkan. Akhirnya dia memanggil Hur dan Harun. Dia katakan, Hur, Harun, sini dulu. Saya mau minta tolong. Ambilkan dulu itu batu di sana. Taruh di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu kalian duduk. Setelah itu, bantulah topang tangan saya ini. Supaya tangan saya ini tidak turun ke bawah. Karena kapan tangan saya ini turun ke bawah, maka orang Amalek lah yang menang. Nah, Harun dan Hur ini tidak mau kalau bangsanya dikalahkan. Akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan Musa. Yaitu mengambil apa, Lala? Batu. Mengambil batu. Nah, setelah itu peperangan terus berlangsung. Lalu Musa mulai capek. Karena dari tadi tangannya di atas terus. Nah, sekalipun ditopang oleh Harun dan Hur, tapi dia sudah capek. Lalu matahari sudah hampir terbenam. Peperangan pun hendak berakhir. Maka Musa katakan, bangsa Israel lah yang menang. Karena apa? Sekalipun tangan saya ini capek, tapi saya tidak pernah menurunkan tangan saya. Jadi yang menang dalam peperangan adalah bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel menang, Lala? Karena Tuhan berpihak sama bangsa Israel. Iya adik-adik, Tuhan selalu ada terhadap bangsa Israel. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita juga seperti dengan Harun dan Hur. Kalau kita disuruh oleh orang tua kita, maka kita harus melakukan perintah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, Harun, dan Hur. Demikianlah cerita kita hari ini. Cerita kita diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Judul cerita kita hari ini yaitu bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan ada yang lupa ya, minggu depan kalau Kakak Indra tanya lagi, ya harus diingat. Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Ayo kembali sama-sama kita nyanyikan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Dan sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Segala Milikku. Dan kitab Mazmur mengingatkan kepada kita, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Segala Milikku. Segala milikku, ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hati. Sekali lagi, segala milikku. Segala milikku, ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hati. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari lipat tangan karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kepadamu kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu indah di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di hari Minggu ini, di mana kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggumu sudah memuji, sudah membesarkan akan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah semuanya itu agar dapat dipahami oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat persembahan yang telah kami berikan. Terimalah persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih ada pada kedua orang tua kami, Dilihat Tuhan kiranya selalu berkati, biarlah berkat pemberian-Mu itu dapat kami pergunakan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, buat semua anak-anak-Mu yang ada di jemaat Palopo. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, berkatilah mereka di dalam pendidikan mereka. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu bisa bertumbuh dengan baik, bisa mengenal Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terlebih anak yang takut kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan di kemudian hari, apa yang dicita-citakan oleh anak-anak-Mu bisa tercapai dengan baik, karena rencana Tuhan indah di dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami yang ada di rumah, yang dengan setia merawat dan mendampingi kami. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka, memberikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah ya Tuhan kedua orang tua kami dapat membimbing kami, dapat mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami pun berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di jemaat Palopo. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengajar kami, bisa mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Terimalah semuanya ini yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus, melalui anak-Mu
Tuhan kami Yesus Kristus yang dengan setia mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali saya mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan berikan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, Yo terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan menyertai kita. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, beraktivitas seperti biasanya. Dan kita mohon agar Tuhan selalu mendahului kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita nyanyikan lagu Tuhan Sudah Berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Demikian ibadah kita hari ini. Dan semoga Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan kita bisa berjumpa lagi hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, jemaat Palopo, dan kakak Prilly, kakak Anel, dan juga Lala, mengucapkan kepada adik-adik semua, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.